Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di meja saya sudah ada 3 handphone. Nah, ini ada Redmi 5A, Redmi 6A, sama handphone Oppo. Nah, oke, kali ini saya mau langsung bongkar untuk Redmi 6A dulu. Nah, ini di sini dia masalahnya handphonenya bengkok. Jadi mungkin karena terlalu lama pemakaian atau panas, jadi si handphonenya jadi bengkok kayak gini. Dan ini kacanya juga, touchscreennya pecah, LCD-nya pecah. Nah, oke, langsung aja kita bongkar untuk handphonenya. Nah, di sini untuk handphone Redmi 6A ini, jadi saya usahakan untuk ganti touchscreennya saja supaya tidak ganti ke LCD satu set. Nah, oke, untuk handphonenya langsung kita seset untuk di bagian pinggirnya. Nah, ini karena bengkok, jadi proses pembukaannya agak sedikit susah ini. Nah, ini saya buka pelan-pelan supaya LCD-nya tetap aman ya. Nah, jadi ini selain ganti touchscreen, si user juga mau ganti casing supaya tidak bengkok, karena kalau bengkok seperti itu tampilannya jadi kurang menarik gitu. Oke, untuk baut-bautnya kita buka dulu. Nah, ini untuk yang pertama saya buka baut pelindung baterainya, karena kita coba langsung ke proses pembongkaran LCD, jadi tanpa dibongkar mesin yang lainnya dulu. Nah, oke, sebelum ke pembongkaran LCD kita copot untuk baterainya. Ini kalau saya lihat sekilas sih dari handphonenya ini belum pernah dibongkar. Nah, ini dari lem baterainya juga masih ada. Nah, ini biasanya untuk handphone yang umurnya belum terlalu lama, nah itu dari si baterai itu tinggal kita tarik aja si lemnya. Nah, biasanya mudah. Nah, tapi untuk handphone ini mungkin karena pemakaian juga sampai bengkok seperti ini, jadi si lemnya juga udah nggak bisa ditarik, dia harus kita paksa dibukanya. Nah, ini untuk proses pembukaan baterai saya coba pakai plat plastik ini pembuka casing ya. Terus saya kasih cairan thinner supaya si lemnya kebuka. Nah, ini saya percepat untuk proses pembukaan baterainya. Nah, ini untuk proses pembukaan baterai ini mesti hati-hati, karena kalau kurang hati-hati baterainya bisa bocor atau si LCD-nya bisa pecah karena ketarik gitu. Nah, ini baterainya sudah terbuka ya teman-teman. Nah, lanjut ke proses pembukaan LCD. Nah, ini untuk LCD-nya langsung kita bongkar ya. Oh ya, ini karena LCD-nya hancur, retaknya banyak. Jadi sebelum saya bongkar, sebelum saya copot, saya kasih lakban dulu. Nah, supaya begitu LCD-nya dicopot tidak tidak amburadul, jadi tidak berceceran si pecahan kacanya, pecahan touchscreennya. Nah, ini saya rapihkan juga untuk lakbannya. Nah, untuk soket touchscreennya ini ada di bawah ya. Nah, untuk handphone seri Redmi 6 ini ada Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro. Nah, itu semuanya soket touchscreennya ada di bawah. Dia menyatu dengan soket charger, jadi mesti hati-hati. Nah, oke, untuk casing bagian bawah kita bongkar terlebih dahulu. Nah, kita copot untuk soket-soketnya. Nah, ini seperti biasa
proses pembukaan LCD, kita blower terlebih dahulu untuk LCD-nya. Nah, ini proses pembukaannya mesti hati-hati ya, karena kita usahakan untuk mengganti touchscreen-nya saja. Nah, ini saya seset pakai plat kaleng ya, plat besi. Ini untuk proses pembukaan LCD memang agak susah, jadi mesti hati-hati. Dan ini juga saya proses pembukaannya lumayan lama, jadi saya percepat dan saya potong-potong untuk video pembukaan LCD ini. Nah, ini plat kaleng sama plastiknya masuk, langsung kita blower. Jadi usahakan untuk membuka LCD ini kita fokuskan pada satu sisi dulu. Kalau saya, jadi jika sisi sebelahnya sudah terbuka, nah biasanya lebih gampang, lebih mudah. Nah kalau sudah masuk seperti ini, pembukaan LCD jadi lebih mudah. Oke, lanjut ke sisi sebelahnya, kita blower terlebih dahulu ya, supaya si lem-lemnya. Nah, ini untuk soket chargernya saya lepas juga, karena khawatir soket touchscreen-nya malah ketarik, jadi si LCD khawatir pecah gitu. Nah, oke, kita blower untuk bagian bawahnya. Nah, ini pelan-pelan ya, pakai plastik bekas touchscreen, bekas tempered glass. Oke, ini tinggal sebentar lagi proses pembukaan LCD-nya. Oke, coba saya seset di sebelah bawahnya. Nah, ini untuk proses pembukaan LCD mesti hati-hati ya, jangan buru-buru, mesti hati-hati. Nah, ini sekiranya sudah lemnya agak mencair, bisa ditarik pelan-pelan. Nah, oke. Nah, ini LCD-nya sudah terbuka ya. Oke, setelah LCD sudah terbuka, jangan senang dulu, mesti kita cek dulu, kita pastiin dulu untuk LCD-nya masih normal atau tidak. Nah, ini seperti biasa LCD saya pasang kembali, jadi kita tes terlebih dahulu sebelum ke proses penyesetan. Nah, ini saya pasang untuk soket LCD-nya, dan baterainya juga saya pasang. Nah, mudah-mudahan LCD-nya masih tampil. Oke, muncul logo Mi ya. Nah, menandakan LCD-nya masih bagus. Jadi ini untuk LCD-nya masih bagus, touchscreen-nya juga masih berjalan, cuma retak ya. Nah, untuk LCD langsung aja saya pisahkan ya. Nah, ini seperti biasa untuk pemisah LCD dengan touchscreen, saya menggunakan separator sederhana ya, buatan sendiri. Nah, ini untuk tipe-tipe LCD yang belum full screen, saya tidak butuh bantuan orang lain ya, jadi saya bisa melakukannya sendiri karena ada capitannya di atas. Nah, oke, ini pelan-pelan kita seset untuk LCD-nya. Nah, untuk proses penyesetan ini mesti pelan-pelan ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat alat separator sendiri, nanti saya buatkan untuk linknya. Oke, ini sudah terbelah. Aduh, ini setelah saya cek polarisnya terbelah teman-teman. Nah, jadi LCD-nya putih ya, blank putih. Nah, ini LCD-nya tidak rusak, cuma lapisan polarisnya terbelah. Jadi kita mesti kerja dua kali, yaitu dengan mengganti polarisnya terlebih dahulu. Nah, ini karena stok polaris saya nggak ready,
kemungkinan saya ganti atau kebetulan saya ada LCD yang sudah diseset, jadi sudah diganti sudah polarisnya masih bagus ya. Nah itu untuk LCD lama masih bisa ya, bukan rusak, jadi hanya polarisnya aja dia yang terseset, jadi nanti kita bongkar kita ganti polaris bisa. Nah ini untuk LCD nya karena polarisnya nggak ready, kebetulan saya ada LCD yang sudah saya belah juga nih, jadi langsung aja saya kasih untuk LCD yang ini supaya prosesnya jadi lebih cepat ya. Nah ini seperti biasa juga untuk proses pengeleman lem OK-nya, si LCD kita lem di pinggir-pinggirannya ya, supaya lem OK-nya nggak rembes. Nah ini di semua sisi LCD kita kasih lem touchscreen. Nah ini pinggir sebelahnya juga kita kasih lem touchscreen. Nah ini lem touchscreen ini tujuannya supaya tidak ada celah antara LCD dengan kaleng bagian bawahnya. Jadi begitu nanti di lem OK cair, si cairan lem OK-nya itu tidak masuk ke lapisan LCD, jadi supaya LCD-nya tetap mulus gitu. Nah ini setelah dikasih lem, kita diamkan dulu supaya lem touchscreen-nya mengering ya, mungkin sekitar 10 menitan lah. Nah ini setelah saya percepat, lanjut ke proses pengeleman touchscreen-nya. Jadi lem OK-nya kita masukkan ke LCD-nya. Nah ini untuk pengeleman lem OK ini mesti pas ya, jangan terlalu sedikit atau jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak kan sayang, kebuang bajir. Terus kalau terlalu sedikit biasanya susah proses pengelemannya, nanti jadi susah, jadi nggak rata nanti. Nah oke, ini untuk LCD dengan touchscreen-nya saya rekatkan ya. Nah ini untuk penggantian touchscreen, saya biasanya saya tes terlebih dahulu ya, karena untuk touchscreen ini jarang yang human error. Jadi positive thinking aja untuk touchscreen-nya ini bagus. Nah ini langsung aja saya tekan-tekan untuk LCD dan touchscreen-nya supaya rapet ya. Terus dipantau juga jangan sampai ada gelembung di bagian LCD-nya. Jadi begitu ada gelembung segera kita dorong, kita keluarkan si gelembungnya. Nah ini kita tekan-tekan, kita rapihkan ke si LCD dengan touchscreen-nya. Nah jika sudah rapi, untuk si frame-nya kita siapkan juga, kita kasih tisu. Nah ini tujuannya tisu itu supaya proses pengangkatan LCD-nya nanti lebih mudah, karena kan untuk pengeleman lem OK ini mesti dimasukin ke sinar UV. Jadi kalau misalkan LCD-nya tidak kita masukkan ke frame, jadi kita nggak tahu presisi atau tidak si LCD-nya. Nah ini untuk mempresisikannya kita masukkan ke frame tapi dikasih tisu. Nah ini kita presisikan untuk si LCD dengan frame-nya. Nah diusahakan sepresisi mungkin ya teman-teman, karena kalau nggak presisi nanti hasilnya kurang rapi. Nah ini kalau sekiranya sudah presisi dan LCD nya sudah tidak ada gelembung, lanjut kita kasih karet, kita rekatkan dengan karet. Nah ini saya coba rekatkan juga di bagian atasnya. Nah ini setelah direkatkan langsung dimasukkan ke sinar UV. Oke, ini setelah kurang lebih 20 menit
saya rasa si LCD nya sudah kering. Lanjut kita bongkar ya. Untuk LCD nya kita bongkar, kita bersihkan kalau misalkan ada sisa-sisa lem OK nya, dan kita tes, mudah-mudahan tidak rembes. Oke, kita bersihkan untuk si LCD nya ya. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah dibandingkan pakai lem OK cair, karena pakai lem OK cair caranya lumayan ribet. Nah, kalau mau lebih mudah bisa menggunakan lem OK kering. Nah, cuma lem OK kering lebih beresiko, jadi proses pemasangan itu lebih susah. Kita mesti punya bubble remover. Nah, dan bubble remover itu harganya lumayan mahal. Jadi saya menggunakan lem OK cair karena nggak punya bubble remover. Oke, ini sudah presisi ya untuk LCD nya. Coba kita langsung tes untuk LCD nya. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan tidak ada rembes. Ini untuk soketnya juga saya pasang terlebih dahulu. Nah, ini untuk premnya sudah saya ganti ya teman-teman. Tadi saya skip jadi nggak sempat saya rekam. Nah, ini premnya prem copotan, jadi kebetulan saya punya Redmi 6A juga yang premnya masih bagus. Udah kita kasih copotan aja biar harganya nggak terlalu mahal. Nah, ini untuk soket fleksibel chargernya juga saya pasang karena untuk mengetes touchscreen-nya berfungsi atau tidak. Oke, lanjut kita nyalakan untuk handphonenya. Muncul logo Mi. Kita cek untuk touchscreen dan LCD-nya ya. Mudah-mudahan normal. Kita tunggu untuk logo Mi-nya. Nah, masuk. Oke, touchscreen-nya kita cek. 1 2 3 4. Oke, touchscreen-nya bagus ya. Responnya agak lambat, nggak apa-apa. Kita cek lagi bintang pagar. Oke, touchscreen-nya berfungsi. Nah, untuk LCD-nya juga bagus ya, nggak ada cacat, nggak ada rembes. Nah, ini di oke, setelah LCD-nya saya cek normal, lanjut kita lem untuk LCD-nya. Nah, ini prosesnya saya percepat ya untuk mempersingkat durasi. Jadi proses pengeleman saya percepat tadi. Nah, ini kita rekatkan untuk LCD dengan premnya. Nah, ini saya kasih lakban kertas. Nah, ini setelah saya diamkan kurang lebih sekitar 1 jam dan si lem LCD nya sudah kering, kita tes lagi untuk touchscreen nya. Nah, oke, touchscreen nya masih berfungsi ya. Untuk background putihnya juga bersih, tidak ada rembes. Oke, lanjut ke proses yang terakhir, kita rapihkan untuk handphonenya. Untuk lakban kertasnya saya cabut terlebih dahulu. Nah, ini tadi kasusnya diganti touchscreen sama ganti casing ya, ganti frame karena bengkok. Oh ya, jangan lupa ini untuk kabel antenanya dipasang ya. Nah, ini kabel antena ini fungsinya buat sinyal teman-teman. Jadi kalau misalkan kabel antena ini putus atau nggak berfungsi, biasanya sinyal nangkapnya jadi kurang bagus. Jadi paling cuma 2 bar 3 bar. Nah, itu biasanya dari kabel antenanya putus. Oke, untuk casing bawahnya kita pasang juga, kita baut juga. Nah, ini kita baut sampai selesai semuanya.
Oke, udah semuanya ya. Oh, ini tidak lupa juga di bawah baterai kita kasih double tip ya, meskipun ada tapi kita tambahkan aja double tip supaya lebih kuat. Nah, untuk baterai kita pasang, terus kita rapihkan untuk casing bagian belakangnya. Oh ya, ini untuk plat besinya kita pasang juga ya, jangan sampai lupa teman-teman. Nah, ini fungsinya supaya si soket baterai dan soket LCD nggak goyang atau nggak copot ya, plat besi. Nah, oke, sekarang sudah tidak bengkok lagi ya untuk handphonenya, karena sudah diganti untuk premnya. Nah, untuk proses pemasangan casing mesti hati-hati. Nah, ini udah nggak bengkok lagi ya, lumayan ya. Nah, untuk SIM tray kita pasang lagi ya, kartu dan micro SD nya, dan kita cek untuk handphonenya. Oke, touchscreennya sudah berfungsi, LCD nya juga sudah bagus. Handphone bisa langsung kita kembalikan ke user.